6 pemain yang bisa ditendang AC Milan di akhir musim, Lord Krunic, lalu siapa lagi? Jika AC Milan ingin menjadi tim yang lebih perkasa agar bisa meraih Scudetto, maka ada sejumlah pemain yang harus mereka singkirkan dari San Siro dan menggantikannya dengan pemain yang lebih baik. Milan dalam 2 tahun terakhir bangkit, mereka akhirnya sanggup mencapai target, yakni balik ke Liga Champions. Kini Milan berusaha meraih target yang lebih tinggi. Mereka ingin meraih Scudetto untuk pertama kalinya sejak tahun 2011 silam. Namun sepertinya Milan akan cukup sulit untuk bisa meraih Scudetto saat ini. Sebab ada sejumlah pemain yang kurang kompatibel untuk membantu Rossoneri merealisasikan target tersebut. Para pemain ini bisa ditendang dari AC Milan dan diganti dengan amunisi yang lebih baik. Siapa saja mereka? Yang pertama ada Fode Ballo-Touré. AC Milan punya bek kiri sekelas Theo Hernandez. Sayangnya mereka tak punya pelapis yang sepadan baginya. Milan sempat dikaitkan dengan sejumlah nama, tapi kemudian berakhir pada Ballo-Touré. Ia direkrut dari AS Monaco, tapi levelnya jauh di bawah Theo. Alhasil banyak fans yang kerap mengkritik performanya, apalagi ia dinilai agak ceroboh dalam bertahan. Milan perlu mencari pemain seperti Alessandro Florenzi di sisi kanan, yang menjadi pelapis yang cukup oke bagi David Calabria. Yang kedua ada Alessio Romagnoli. Alessio Romagnoli sebenarnya merupakan pemain yang diandalkan AC Milan. Ia bahkan dipercaya sebagai kapten, tapi performanya di belakang tak konsisten. Hal itu yang membuatnya sempat digusur oleh Fikayo Tomori dan Simon Kjaer. Romagnoli sendiri belakangan ini sering main karena Kjaer cedera. Bek 27 tahun tersebut kadang membuat keputusan yang merugikan timnya. Selain itu musim ini kontraknya akan berakhir, Milan bisa menggunakan ruang yang ia tinggalkan untuk mencari bek yang lebih oke dan lebih muda. Yang ketiga ada Bakayoko. Kembali ke AC Milan untuk kedua kalinya. Ia dipinjam dari Chelsea selama 2 tahun dengan opsi pembelian per baret. Namun performanya tak seperti saat ia pertama kali membela Milan. Performanya tak sesuai ekspektasi. Ia pun tak bisa memberikan persaingan yang layak pada pemain seperti Sandro Tonali, Ismail Bennacer, dan Franck Kessie. Saat masuk pun kontribusinya kurang terlihat. Bahkan sempat ada kabar Milan kecewa kepadanya. Bakayoko juga diklaim bakal kembalikan ke Chelsea setelah bermain di San Siro semusim saja. Selanjutnya ada Castillejo. Sejak musim lalu, AC Milan getol mencari winger baru di kanan. Alasannya mereka tak lagi puas dengan performa Samuel Castillejo. Lord Samu dianggap tak akan bisa memberikan persaingan yang nyata pada Alexis Saelemaekers. Ia juga tampak tak masuk rencana Stefano Pioli dan sudah berusaha melepasnya beberapa kali namun gagal. Memang akhirnya mendatangkan Junior Mesias. Performanya memang tak maksimal dan disebut bisa dilepas Rossoneri. Namun Mesias sebaiknya dipertahankan saja karena lumayan oke sebagai pelapis. Milan bisa menjual Lord Samu dan mencari winger yang lebih ganas. Selanjutnya ada Rade Krunic. Lord Rade Krunic didatangkan AC Milan pada musim panas 2019 lalu. Hampir bersamaan dengan Ismail Bennacer, bedanya Bennacer terus tampil oke dan kerap jadi starter. Krunic lebih sering jadi cadangan. Ia pun jarang memberikan impact yang memuaskan di atas lapangan ketika dimainkan. Memang benar Krunic punya keunggulan, ia pemain yang fleksibel. Namun dimainkan di posisi manapun kontribusinya tak maksimal. Bagi Milan yang ingin mengejar asa setinggi langit, tentunya hal itu tak akan cukup. Mereka perlu memiliki pemain yang bisa menghadirkan impact, termasuk dari bangku cadangan sekalipun. Yang terakhir ada Ibrahimovic. Sosok penting bagi kebangkitan AC Milan dalam 2 musim terakhir, ia juga memang masih cukup produktif. Namun pada musim ini, Ibrahimovic tak lagi fit seperti sebelumnya. Ia sering absen karena cedera, semangat memang masih membara. Namun kaki pemain berusia 40 tahun itu berkata lain. Ia jelas tak lagi lincah seperti 1 dekade sebelumnya. Kadang ia malah terlihat menjadi beban dalam permainan AC Milan. Sejak saat ini, ia diam saja di depan. Rekan-rekannya yang harus pontang-panting berjuang mengejar bola. Rossoneri sebaiknya mencari pemain yang jauh lebih muda dan lebih energik untuk mendukung taktik Stefano Pioli. Dapat saingan berat, AC Milan keburu mimpi datangkan bintang Atletico Madrid. Keinginan AC Milan untuk menggait Rodrigo De Paul dalam bursa transfer musim panas nanti terancam pupus seketika. Pasalnya bintang Atletico Madrid tersebut juga jadi incaran klub papan lain. Dalam beberapa pekan terakhir, nama Rodrigo De Paul memang tengah dihubung-hubungkan dengan AC Milan. Kabarnya ex-Udinese tersebut jadi target prioritas belanja Paolo Maldini. Milan Live membocorkan jika kedatangan Rodrigo De Paul diplot untuk mengisi sektor playmaker pasukan Stefano Pioli. Diketahui, sejak ditinggalkan Hakan Çalhanoğlu belum ada pemilik pasti posisi tersebut. Brahim Diaz yang digadang-gadang jadi suksesor Çalhanoğlu masih tampil inkonsisten dan acap kali turun dari bangku cadangan.
tak ayal jika Rossoneri berniat meminang Rodrigo de Paul. Akan tetapi rumor tersebut terancam berakhir anti klimaks. Bagaimana tidak, rival AC Milan yaitu Juventus juga kebergok siap menyerobot Rodrigo de Paul dari gelandang Rossoneri. Kabar tersebut dibocorkan oleh Todo Vicajes. Menurut laporan tersebut, Juventus tak main-main untuk melihat Rodrigo de Paul. Hal tersebut dipicu menurunnya performa Paulo Dybala. Entah Dybala hengkang atau bertahan, nama Rodrigo de Paul tetap akan jadi target Juventus musim panas nanti. Ngototnya Juventus bisa menjadi ancaman serius bagi AC Milan. Kan Juventus untuk meminang Rodrigo de Paul terbilang terbuka lebar. Bagaimana tidak, saat ini Los Rojiblancos siap menguangkannya asalkan harganya masuk di kantong. Satu-satunya kerikil sandungan sinyonya tua adalah peminat Rodrigo de Paul yang tak sedikit. Tercatat, selain AC Milan ia juga diminati Inter Milan dan beberapa klub Liga Inggris lainnya. Artinya Juventus harus menyingkirkan beberapa klub tersebut sebelum memboyong Rodrigo de Paul. Klub yang dilatih oleh Diego Simon bisa menempatkan mantan Udinese di bursa transfer. Mengingat anti klimaksi yang buruk bagi si bocah itu, serta kehidupan pribadi yang tidak benar-benar sebagai seorang profesional, tulis laporan tersebut. Juventus bisa kembali ke de Paul. Klub Turin itu sudah tertarik pada pemain sejak musim panas lalu. Sejak diboyong Atletico Madrid musim panas lalu, Rodrigo de Paul langsung memikul beban ekspektasi tinggi. Pasalnya, Los Rojiblancos menebusnya dengan harga yang tidak mudah. Butuh setidaknya dana sekitar 35 juta euro untuk menebus Rodrigo de Paul dari Udinese. Sayangnya harga tersebut tak sebanding dengan apa yang ditorehkan di atas lapangan. Meski sudah punya Caps 32 penampilan di semua kompetisi bersama Atletico Madrid, namun faktanya ia baru menelurkan 1 gol serta 2 assist. Statistik yang jauh dari kata memuaskan tersebut kabarnya membuat Los Rojiblancos siap melego Rodrigo de Paul.